Pak, saat membakar gereja. Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, jikalau beberapa hari terakhir ini kita boleh dihebohkan videonya Ustadz Agustan yang menghina Alkitab dengan mengkentutin Alkitab, saudaraku dalam Tuhan, hal yang lebih ngeri daripada itu pernah terjadi oleh seorang mantan muslim. Dia adalah seorang mantan guru agama Islam dan dia juga seorang menantu daripada seorang ustadz. Dan saudara Tuhan, apa yang dia lakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Dia pernah membakar 3 gereja. Saudaraku dalam Tuhan, saya katakan ini perbuatan yang sangat-sangat tidak baik. Namun saudaraku dalam Tuhan, dalam perjalanan hidupnya, ketika dia melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan itu, justru disitulah Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga dia pada akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah saudara dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang dia alami setelah dia membakar gereja? Ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya sehingga dia tunduk di bawah kaki salib Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupannya. Saudara dalam Tuhan, mari kita menyimak kesaksian beliau di video singkat berikut dan mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan beliau. Dan berikut videonya. Diusir, ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga, dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan ketika saya terima Yesus, tidur di stasiun Cikini. Gondang dia stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parcel. Jadi kalau yang punya toko datang, saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, otang tangan banyak. Saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan itu salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat. 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja. Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Saat itu Baik saudaraku dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah melihat dan menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak di video tadi. Dia berkata bahwa dia adalah mantan muslim, dia adalah seorang guru agama Islam dulunya, dan dia juga menantu seorang ustaz. Saudara dalam Tuhan, sangat mustahil baginya untuk percaya kepada Kristus karena sifat agama lamanya itu sudah melekat dalam hidupnya. Sampai-sampai saudara Tuhan, kita boleh melihat kesaksiannya ya, bagaimana dia membakar 3 gereja dengan tujuan untuk memualafkan pendetanya dan juga jemaatnya. Saudara Tuhan, apa yang boleh terjadi ketika dia membakar gereja?
pendeta dan jemaat gereja yang dia bakar itu semakin kuat, semakin mendekatkan diri kepada Kristus. Saudara Tuhan, mereka tidak goyah dengan apa yang dilakukan oleh Bapak di video tadi. Sehingga saudara dalam Tuhan boleh kita melihat, dari situlah hatinya mulai bertanya, bagaimana mereka tidak tergoyahkan? Kenapa mereka tidak murtad dari agamanya? Kenapa mereka tidak menyesali Tuhannya? Karena ketika dia melakukan hal yang tidak baik itu, seakan-akan Tuhan mereka tidak menolong sama sekali, sehingga gerejanya hangus terbakar. Itu menjadi pertanyaan besar dalam kehidupannya. Ya, dan dari situ juga Tuhan mulai bekerja menjamah hatinya dalam Tuhan. Ya, mengubahkan hatinya yang keras itu. Ya, menerangi hatinya yang gelap itu. Sehingga pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk tunduk di bawah kaki salib Kristus. Dia percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam hidupnya. Dan dia percaya bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah dia dapat diselamatkan. Sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Dan tentu ini atas dorongan dan jamahan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara dalam Tuhan, saya selalu katakan bahwa Tuhan mampu dan sangat mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara dalam Tuhan, jikalau kita boleh melihat hari-hari ini, ya, ada banyak yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, ada penolakan pembangunan gereja, ya, ada pelarangan ibadah, ya. Bahkan yang viral baru-baru ini, bagaimana seorang Ustadz Agustan melakukan hal yang tidak baik terhadap Alkitab, yaitu mengketutin Alkitab. Saudara dalam Tuhan, saya katakan bagi kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh dendam dengan itu. Ya. Tetapi apa yang boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dididik di dalam kasih Kristus, yaitu mendoakan mereka. Firman Tuhan ya mengajarkan kita supaya kita mendoakan orang-orang yang membenci kita, ya, supaya kita menjadi berkat bagi mereka dalam Tuhan. Ya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan ajaran daripada Alkitab itu sendiri. Ajaran murni firman Tuhan di dalam Alkitab yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan berkata, jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Jikalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya. Kalau orang mengambil atau meminta bajumu, kasihlah jubahmu. Saudara dalam Tuhan. Ya. Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun, bahkan musuh kita sekalipun. Ya. Jadi oleh video-video yang viral baru-baru ini, ya, yang terakhir adalah bagaimana Ustadz Agustan mengketutin Alkitab. Saudara Tuhan, saya berkata, ya, kita tidak boleh kecewa dan kita tidak boleh marah, tidak boleh sama sekali. Ya, apa yang boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan? Berdoa bagi mereka, mendoakan mereka supaya yang selama ini melakukan pelarangan pembangunan gereja di jamaah Tuhan, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik, tidak terpuji di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Ya. Bagi mereka yang melarang ibadah Kristen, kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan menjamah mereka, supaya mereka sadar ya bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, seorang Agustan mengketuti Alkitab, saudara Tuhan, hal yang perlu kita lakukan adalah mendoakan beliau supaya Tuhan menyadarkan beliau, supaya Tuhan menjamah hati beliau, sehingga oleh jamahan Tuhan beliau menyesali semua perbuatannya. Itu yang kita lakukan saudara Tuhan. Dalam doa kita berdoa bagi mereka supaya mereka diberikan umur panjang oleh Tuhan, supaya pekerjaan mereka diberkati Tuhan, supaya segala cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Itu yang kita lakukan saudara Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita diperlakukan tidak enak, tidak baik saudara Tuhan. Sekali lagi, sebagaimana ajaran firman Tuhan yang baik dan murni bagi kita, mari kita tidak membalas kejahatan dan kejahatan,
tetapi mari kita membalas kejahatan-kejahatan yang boleh menimpa kehidupan Kristen hari ini dengan segala kebaikan. Tolong Tuhan. Ya. Sehingga melalui hidup kita terang Kristus yang nyata bagi semua orang. Seperti halnya pendeta dan juga jamaah yang gerejanya dibakar oleh beliau yang di video tadi. Ya, mereka tidak kecut, mereka tidak tawar hati, mereka tidak kecewa, mereka tidak marah, mereka tidak membalas apa yang beliau lakukan. Tetapi dari kesaksian beliau boleh kita lihat mereka tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka tetap menyampaikan ungkapan pengampunan kepada beliau yang sudah melakukan hal yang tidak baik kepada mereka. Sehingga apa? Dari doa mereka Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab, dan akhirnya beliau dijamah Tuhan dan beliau menjadi orang percaya kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita. Ya, mari kita berdoa bagi mereka yang memperlakukan kita tidak adil hari ini. Ya, dan kita percaya di waktunya Tuhan bekerja dan Tuhan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi kekristenan sendiri. Dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan kiranya melalui video ini kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita semakin bersukacita di dalam Kristus. Saudara Tuhan, sebelum saya mengakhiri video ini, saya menyampaikan satu hal bagi kita, untuk kita hidup di dalam toleransi. Mari kita hidup bertoleransi, mari kita mengedepankan toleransi, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita menemukan yang namanya kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan kita, dan juga dalam bermasyarakat bangsa dan negara ini. Saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.